SD negeri. Oke, tadi ada jargon. Siapa kita gitu ya? Kita coba cek semangatnya dulu. Siapa kita? Apa tadi? Apa jargonnya? Oke, sekarang muridnya diam diganti sama bapak sama ibunya. Oke, kita coba ya. Jadi bapak sama ibu di sini dihadirkan bukan cuma untuk pamer gamis aja, tapi untuk memberikan semangat kepada anak-anak jenengan. Santri atau muridnya diam dulu. Sekarang gantian bapak karo mbokmu ya. Kita coba ya. Siapa kita? Apa jargonnya? Harga berambang. Ibu-ibunya semangat. Ibu, murid diam, saya ganti ke bapak-bapaknya. Kayak mau aku menang kayak gitu ya. Saya tahu ini adalah orang-orang yang terpaksa berangkat karena ibunya nggak bisa berangkat ya. Kita coba ulangi bapak-bapak, khusus buat bapak-bapak ya. Oke, kita coba ya. Siapa kita? Apa jargonnya? Hidup segan, mati pun tak mau. Tepuk tangan dulu buat bapak-bapak hari ini. Terima kasih. SD Negeri Lebeng. Ini pertama kali Buya Bayu kesini, betul ya? Tapi sudah tidak asing dengan wilayah Salam Rejo. Yang udah pernah ketemu dengan saya, angkat tangannya. Yang udah pernah ketemu, angkat tangannya. Oke, boleh pulang. Monggo, silakan. Oke, SD Negeri Lebeng ikut. Saya dapat bocoran dari pihak guru-gurunya kalau wali murid dan muridnya ini orang-orangnya semangat-semangat dan kompak-kompak. Kata nih, jari ini loh ya. Tapi ini belum tercerminkan semangat dan kekompakan itu. Maka indahnya pertemuan kita hari ini Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, mungkin kita belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, tapi sudah saling menebarkan doa. Silakan menjawab salamnya lebih semangat dan lebih kompak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap sabar Bu ya, namanya juga anak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Lebeng Bapak ingkang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, staf, karyawan, operator SD Negeri Lebeng, yang kami hormati Ketua Komite beserta para jajaran-jajarannya, yang kami hormati perwakilan dari Takmir Masjid Al-Baqarah Al-Mu'minun, yang insya Allah semakin kesini masjidnya semakin gede, karena 7 tahun yang lalu saya sudah pernah ke sini, berbeda dengan zaman yang sekarang sudah luar biasa. Tepuk tangan buat takmir kita hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak yang hari ini menjadi kaum minoritas, ya, bapak-bapak jamaah Al-Cakrukiyah, ibu-ibu yang hari ini menjadi kaum mayoritas, jamaah Al-Gibahiyah, jamaah Rasan-Rasaniyah, jamaah TikTokiyah, jamaah Sopiiyah, dan jamaah Tantrumiyah. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh bocil-bocil FF, bocil-bocil jamaah FF-iyah, jamaah Roblox-iyah, jamaah Mobile Legends-iyah, dan jamaah Veronica-iyah, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha penyayang, sayangnya tak pernah terhilang. Allah yang maha pengasih, kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang maha tahu tanpa diberi
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan beribu-ribu kenikmatan dalam kehidupan kita, baik yang kita sadar, tidak kita sadar, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, baik yang kita syukuri maupun yang kita syukuri. Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Semua sehat? Siapa yang hari ini sehat angkat tangan? Siapa yang hari ini ngompol angkat tangan? Saya ngobrol malah bapak ya pak ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, walaupun belum dapat MBG, makanan bergizi gratis katanya, minimal udah dapat MBG barusan. Apa itu? Mas ganteng. Karena nggak ada Mas Balil, kita ganti karena udah ada Mas siapa di sini? Mas Bayu. Apa kepanjangan MBG itu? Mas ganteng. Kita coba ya. MBG Mas, buah apa yang paling manis? Buah tambah ganteng aja, my little. Kok ngerti anak jenengan ya? Masya Allah, luar biasa. Walaupun belum dapat MBG ya. Baik, alhamdulillah. Sebuah kehormatan bagi saya pribadi bersama rekan saya Kak Ferry hari ini bisa membersamai emak-emak milenial, walaupun di sini sedikit ada emak-emak kolonial, bapak-bapak kolonial juga ada. Hari ini kita akan membersamai anak-anak gen apa? Anak jenengan gen apa Bu, Pak? Gen alfa. Jenengan gen apa? Gendeng. Astagfirullahaladzim. Iya, jenengan itu kan generasi VOC ya, sitik-sitik cambuk, sitik-sitik tembak, sitik-sitik bedil ya. Nah, hari ini kita akan mau belajar tentang putih ya. Hari ini kita mau belajar tentang satu tema yang luar biasa, bijak dalam apa tema hari kita hari ini? Bijak mendampingi anak di era digital. Bu, kehalang nggak? Kehalang. Pak Takmir ini bisa disingkirkan dulu nggak? Nggak bisa nggih. Saya tadi request sama pihak sekolah untuk duduknya sama anaknya udah ceceran. Ini pasti yang nggak duduk sama orang tuanya pasti ngomongnya rata kolok. Ayo ibu yang belum sama anaknya duduk sama anaknya dulu. Hari ini saya pengen membentuk bonding sama jenengan. Boleh? Ayo, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Silakan datangi anakmu atau orang anak yang datangi orang tuamu. Segera. 5. Soalnya ini nggak kayak gini rame dewe Bu. Iya, saya pastikan yang sudah dengan orang tuanya pasti akan kondusif. Jangan keluar, ibunya yang masuk Bu. Ayo, ibunya yang masuk ke sini. Bu, saya minta waktu sebentar buat ibu masuk dulu ke dalam sini deh. Ayo Bu. Saya apot-apot boyo ini kula Bu. Ayo, maju ke sini. Dampingi anak jenengan hari ini. Silakan. Di luar ini, di dalam masih luas loh Bu. Silakan. Oke, yang hari ini belum duduk sama orang tuanya, duduk sama orang tuanya. Yang hari ini belum duduk sama anaknya, silakan duduk dengan anaknya. Oke, sudah? Oke, saya beri waktu 1 menit lagi dari sekarang. Anaknya jangan keluar, orang tuanya yang masuk. Orang tuanya yang masuk. Ini kondusif kok Pak? Ya, masih kondusif banget kok. Ini masih banyak yang lapang. Ini saya belum masuk materi kalau belum kondusif ya. Silakan duduk dulu dengan orang tuanya masing-masing. Kalau orang tuanya di luar, orang tuanya yang masuk. Ini masih luas Bu. Ya, maju Pak. Nah, sit. Angger anak era gelem diseret ya Pak, apa Pak? Oke, silakan. Ya, eman-eman waktu 1 jam ke depan nggak buat bonding sama anak jenengan eman-eman. Ayo Bu. Atau perlu saya panggilkan Satpol PP untuk jenengan dioya-oya? Nggak perlu kan? Ya, silakan. Oke. Ibu semua sudah duduk dengan anaknya? Oke, Ibu sudah? Bapak? Aman ya Pak ya? Oke, sudah duduk sama anak-anaknya. Oke. Silakan duduk yang tenang dan nyaman ya. Boleh? Oh bisa, harus Bapak yang manggil ini ya, biar lebih semangat untuk ini ya. Oke, silakan bisa masuk dulu. Oke, nggak apa-apa, silakan. Saya kira no kelas-kelasan, pokoknya KP sedulur yo.
Ayo, saya beri waktu setengah menit lagi dari sekarang, biar waktu tidak terbuang sia-sia. Ayo Bu. Nah, malah kalau bisa jangan ada yang di luar. Ini masih luas banget loh. Eman-eman, tak mirip buat masjid gede-gede ya, seperti itu. Ayo, monggo silakan. Oke. Ya. Betul. Ayo silakan masuk dulu. Ya. Terus Bu. Oke. Sudah Pak? Kalau sudah silakan berikan jempol. Kalau sudah kondusif. Oke. Lanjut Pak. Lanjut Bu. Oke, budal. Oke. Kalau saya bilang ibu, semuanya bilang hai. Ibu. Kalau saya bilang bapak, semuanya bilang halo. Bapak. Ibu. Bapak. Oke, kalau saya bilang jamaah, semua bilang yoi. Jamaah. Jamaah. Semua sudah kondusif? Nah, ini yang saya mau. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang bijak dampingi anak di era digital. Ya, ada program saya namanya Parenting Itu Penting. Di situ ada foto saya, nggak usah dilihat karena udah ada aslinya. Apik fotonya atau asli nih? Foto. Yang bilang foto pulang, silakan. Pak, bilang foto silakan. Saya nggak terima. Oke. Apalah daya, namanya juga foto. Yang ngomong editan mesti wong sepuh ini ya. Ini foto AI. Foto apa? Bukan guys, ini foto editan ya. Jadi mohon maaf, harap maklum karena saya masukkan, tolong jadikan foto ini menjadi glowing ya. Walaupun glowing, glow in the dark ya. Walaupun saya bercahaya di tengah kegelapan ya, inilah foto saya. Inilah asli ya, wujud aslinya seperti ini ya. Baik, bismillah. Saya mau sampaikan sama jenengan semua dulu. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Kok jenengan belum kenal langsung sayang sama saya, kan gak enak Bu. Kalau saya bilang hai sayang kan gak enak Bu ya. Kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Bayu Gatra Irawan atau biasa disapa di Yogyakarta atau bahkan di Indonesia disapa dengan Buya Bayu. Siapa namanya? Siapa namanya? Oke, saya domisili sekarang di Kali Kepek, Giripeni, Wates, Kulon Progo, dekat dengan Polres Kulon Progo, selatannya Polres. Ya, jadi jangan macam-macam sama saya karena rumah saya dekat dengan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan asli orang Kulon Progo, saya pendatang. Ibu saya orang Wonosobo, orang Ngapak, orang Kepenak, dan bapak saya asli orang Solo, tapi bukan pria Solo. Ya, Solonya tepatnya bagian Sulawesi. Ya, bapak saya asli Makassar, dados kapunten kalau mboten saged basa Jawi nggih, saestu kalau mboten saged basa Jawi. Niki namung contoh mawon nggih. Dados mangke bahasane campur-campur mboten napa-napa. Baik, di sini ada sosial media saya, nanti silakan Bapak sama Ibu bisa berteman di sosial media. Di situ saya ada konten-konten masalah pengasuhan karena saya juga fokusnya ke pengasuhan. Secara basically-nya, satu seorang penerbangan, yang kedua seorang psikologi. Jadi seorang pemerhati remaja dan juga pegiat parenting. Jadi di sini saya berdiri bukan sebagai ustadz ya, karena tadi sudah dipanggil bapak, ustadz, buya, walah, pokoknya lengkap paket komplit kayak apa ya. Jadi saya bukan ustadz ya Pak, jadi jangan panggil saya ustadz ya, karena saya kiai. Oh bukan, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, jadi cukup panggil mas atau panggil kak atau panggil ya. Ustadz itu bagian dari doa ya, jadi tolong panggil saja, tapi saya minta jangan panggil saya sayang ya. Oke, terima kasih. Oke, saya ada program Ibu, namanya program Parenting Sahabat Buya Bayu. Jadi selain saya door to door ke sekolah-sekolah, saya juga ada namanya program webinar parenting. Jadi kapan-kapan kalau jenengan pengen nge-zoom bareng pemateri-pemateri hebat membahas tentang pengasuhan, nanti ada webinar gratisnya bersama saya. Terus saya juga menyediakan wadah kepada bapak-bapak, karena kan fatherless ya, Indonesia kan termasuk negara yang fatherless country atau negara tanpa bapak. Saya punya wadah namanya motoran bersama ayah. Jadi selama sehari itu kita bermain dengan anak, khusus bapak-bapak, mbok neng ngomah wae, live TikTok. Ya, jadi bapak-bapak, kapan-kapan Pak, ini bapak-bapak muda, kalau pengen bergabung bersama kami, pengen motoran bersama ayah, kita luangkan waktu bersama anak jenengan, nanti bisa japri sama saya. Nomornya di mana? Nanti silakan minta sama siapa ya? Sama bapak guru ya, sama pihak sekolah. Oke, itu saja mungkin pengenalannya. Untuk status pintu hati saya sudah tertutup, mohon maaf ya. Tapi kalau saya keluar lupa bawa kuncinya.
Jadi pintunya sering kebuka-buka ya, mohon maaf. Oke, itu saja mungkin pengenalannya. Hari ini saya minta sama jenengan semua, selain sebelum jenengan luruskan boyok, karena saya tahu di sini ada yang bersandar selain kepada Allah ya. Ada yang bersandar kepada soko, tembok, ya terserah jenengan ya. Satu kaidah ilmu yang saya ingin tanamkan, tidak boleh bersandar selain kepada itu aja deh, terserah ya. Jadi luruskan niat dulu, ini penting Bu ya. Saya mau nanya sama jenengan, Bu, jenengan kesini niatnya ngapain Bu? Ibu-ibu kesini niatnya ngapain? Pamer gamis anyar. Oke, terima kasih. Bapak-bapak kesini dalam rangka apa Pak? Niatnya? Menghindari istri di rumah. Oke, terima kasih Pak. Cocok ya. Baik, maka niat ini penting. Bu, catat baik-baik kalimat saya. Wanita, khususnya ibu, kalau nggak disibukkan dengan ilmu, maka banyak wanita disibukkan dengan perkara perasaan. Kenapa? Karena wanita itu kadang memutuskan sebuah perkara bukan dengan keilmuan, tapi dengan yang namanya perasaan. Apalagi menjadi seorang ibu penting. Dan bapak, ayo Pak, bapak kan menjadi teladan nih, perbanyak ilmu jenengan. Minimal kalau jenengan nggak paham ilmu agama, yang jenengan berusaha untuk menambah ilmu agama. Kenapa? Karena pria kalau tidak disibukkan dengan keilmuan, pria selalu disibukkan dengan perkara logika. Betapa banyak orang yang menggunakan logikanya untuk menjalankan sesuatu hal dalam kehidupannya, akhirnya tidak bisa menuju satu yang benar karena tidak berdasarkan keilmuannya. Maka hari ini bersama-sama kita luruskan niat terlebih dahulu untuk mencari ilmu yang penuh barokah. Yang kedua, bersihkan hatinya. Oke, yang kedua, saya minta hari ini jadikan pertemuan ini sebagai wadah untuk panjenengan nambah iman dan nambah paham. Nambah apa Bapak Ibu? Nambah iman dan nambah paham. Jadi setelah pulang dari sini, jenengan semakin nambah keimanan, juga semakin nambah pemahaman. Yang ketiga, jadi wadah untuk silaturahim. Saya mau absen dulu. Nanti kalau saya bilang kelas 1 mana suaranya, wali murid dan muridnya silakan angkat tangan sambil katakan saya. Kita coba lihat yang mana yang kompak setiap angkatannya ya. Kelas 1 dapat berapa? 22. Oke, berarti sudah menjadi 2 tim kesebelasan ya, bal-balan. Oke, kita coba. Kelas 1, mana suaranya? Iki ketoke sing nunggu paling buri sing koyo ngono ngene iki ya. Oke. Kelas 2 mana suaranya? Kelas 3 mana suaranya? Kelas 4 mana suaranya? Kelas 5 mana suaranya? Nah, iki 6 kelas 6 ini saya ngambu-ambune wis meh metu saka kene iki ya. Saya sudah muak dengan keadaan di sini ya. Kelas 6 mana suaranya? Oh, ini anak-anak yang udah haus validasi. Ini anak-anak yang sering di TikTok DM Kak Bayu bilang, "Kak, jangan lupa likom dong." Apa itu likom? Ibu-ibu nggak tahu Bu ya. Apa itu likom? Like dan komen dong. Ini bahasa anak Gen Alpha, jenengan nggak tahu apa-apa ya. Oke, baik, terima kasih. Kita bikin kesepakatan dulu dalam forum ini. Silakan nanti bisa membawa gelas yang kosong, bersih dan terbuka. Udah bawa gelas atau botol belum Bu? MBG dapat belum? Mau dapat atau enggak? Enggak? Enggak ya sudah ya. Kemarin lagi viral ya, ada yang kena itu. Apalagi ibu-ibu hamil ya. Karena sekarang masuk posyandu barang kan itu untuk MBG-nya ya. Yang kedua, fokus. Standar saya ngisi paling enggak 3 jam, nanti selesai zuhur. Fokus Bu ya. Siap Bu? Jenengan siap kalau saya lempoh Bu ya. Ngomong terus Pak ya. Oke, baik. Yang ketiga, relax aja. Kalau mau bersandar kepada tembok ya silakan. Kalau mau luruskan sikil ya silakan. Satu saya minta, nggak boleh tidur. Yes, itu baik. Oke. Baik. Hari ini yang sudah duduk berdampingan sama anaknya, saya minta berhadap-hadapan. Kandani kok Pak, geser sama anaknya, hadap-hadapan sama anaknya. Ayo, saya minta hari ini
Yang sudah berhadap-hadapan, yang sudah berpasang-pasangan, hari ini kita mau tepuk sakinah dulu ya. Berpasangan, dia tepuk sakinah. Rok, 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 berpasangan, janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat, saling cinta, saling jaga, saling ridho. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Kok malah setuju ya? Oke, sekarang saya minta silakan salaman sama anaknya, salaman sama orang tuanya. Salaman sama anaknya, salaman sama orang tuanya, dan tatap wajah orang tuamu. Karena saya tahu kalau di rumah sudah madep sama saya minta silakan tatap wajah orang tua kamu yang penuh dengan tanda tanya mukanya itu ya, yang berpura-pura bahagia. Sudah? Saya minta silakan ngomong sama orang tuanya, "Hei orang tuaku." Yang kompak, yang semangat, "Hei orang tuaku, hari ini kita mau senang-senang. Aku tahu kamu itu ngantuan. Aku tahu kamu itu lagi mumet. Tapi gak apa-apa. Tetap semangat ya Bunda. Tetap semangat ya Ayah. Semoga Ayah Bunda sehat selalu. Amin. Sekarang gantian orang tuanya ngomong sama anaknya, "Hei anakku, hari ini aku mau kamu bahagia. Nek dikandani sing manut, ojo ngelawan. Kalau di rumah ojo HP-nan, ojo F-F-an, ojo TikTokan. Hari ini aku mau kamu itu bertumbuh menjadi anak yang baik, soleh soleha, banggaan orang tua. Semoga sekolah di sini dapat nilai terbaik ya. Amin." Sekarang permainan kedua saya minta silakan Bapak sama Ibu silakan milih di antara panjenengan anak atau orang tuanya, kita bermain bakmi dan bakso. Siapa yang milih bakmi dan siapa yang milih bakso? Hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Yang milih bakmi angkat tangannya. Kalau otomatis satu milih bakmi berarti satu milih bakso. Yang milih bakso siapa? Angkat tangannya. Oke, Bu Guru, baksonya dimasukin. Oke, hari ini saya minta silakan bersalam-salaman, tapi salaman-salamannya sudah mulai direnggangkan, seolah-olah mau bersalaman. Paham ya? Jadi salaman, tapi seolah-olah mau bersalaman. Paham nggak maksudnya? Ya, teknis permainannya nanti saya akan bercerita. Kalau saya bilang ada nama makanan bakmi, maka nanti bakmi yang berusaha meraih tangan bakso, bakso menghindar dari tangan bakmi. Paham? Bapak-bapak mau bermain tidak? Bapak-bapak. Bapak-bapak silakan berhadapan sama anaknya. Ayo, bikin bonding sama anaknya dulu. Ayo. Oke, jadi kalau saya bilang bakso, maka bakso berusaha meraih tangan bakmi, bakmi menghindar dari tangan bakso. Paham? Paham ya? Oke, mari kita coba. Konsentrasi. Bisa dimulai? Oke, sekarang salaman seolah-olah mau bersalaman. Saya mulai bercerita. Tadi malam, fokus ke tangan lawannya, jangan fokus ke muka saya. Buya Bayu jalan-jalan ke patung kuda. Tahu patung kuda? Di mana itu patung kuda? Nah, Buya Bayu di situ lihat ada makanan enak banget. Makanan itu berkuah. Terus ada daun seledrinya. Ada kecap dan sausnya. Makanan itu disebut makanan bak. Saya baru bilang bak. Saya baru bilang bak. Saya baru bilang bak. Bak.
baru bilang mbak. Ulangi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Makanan itu berkuah, ada daun seledrinya, ada kecap, saus, dan sambelnya. Makanan itu disebut dengan makanan bakwan kawi. Bakwan kawi. Terus, fokus. Saya tahu jenengan belum sarapan, toh ngeleh toh, bodoh kayak aku. Saya geser lagi belok ke kanan menuju ke arah Sido Agung. Tahu Sido Agung? Itu tempat mbokmu ngambur ke duit nengono ya. Sido Agung itu saya lihat ada makanan enak banget. Makanan itu bentuknya bulat-bulat. Begitu dibuka wadahnya kebul-kebul. Tahu di Sido Agung ada apa? Makanan itu disebut dengan makanan bakpao. Ya, makanan bakpao. Ya. Tapi di samping bakpao, konsentrasi, di samping bakpao itu Buya Bayu lihat ada makanan enak banget. Makanan itu disebut dengan makanan bakso. Ibu sama bapak, kenapa kok menghindar dua-duanya? Kenapa kok nangkap semuanya? Ini nggak punya pendirian hidup sama sekali. Sekarang final Bu ya, final biar cepat waktunya. Sekarang saya berikan kesempatan, kalau nanti anaknya yang menang bisa meraih tangan bunda atau ayahnya, pulang dari sini traktir anaknya jajan. Silakan mau dibeliin Aerox monggo, Nmax silakan, iPhone Pro Max juga silakan. Arab nyeblak, bakmi, bakso, mie ayam silakan. Tetapi kalau orang tuanya yang menang bisa nangkap tangan anaknya, maka dalam satu hari full anaknya bersih-bersih rumah. Gak boleh HP-nan, gak boleh TikTokan, gak boleh FF-an. Pokoknya ngewangi bapak macul, ngewangi bapak ngaret, ngewangi bone ngasai ngumbai. Sepakat Bu? Sepakat Pak? Cocok. Ye. Oke, kita coba. Mari kita coba. Konsentrasi. Ini ibu-ibu inner child banget ya. Masa-masa anak-anaknya belum tersampaikan jenengan ya. Kita coba fokus. Konsentrasi. Kemudian saya jalan-jalan ke Pasar Wates. Tahu Pasar Wates? Di situ saya lihat banyak sekali makanan-makanan. Makanan bulat-bulat lagi saya temukan. Makanan itu disebut dengan makanan bakpia. Tapi di samping bakpia itu, saya jalan-jalan lagi membungkus satu makanan. Tahu kan, bungkus makanan kan berarti nggak mungkin makanan itu. Makanan yang saya bungkus pakai kecap dan pakai saus, makanan itu disebut dengan makanan batagor. Tapi di samping batagor itu, Buya Bayu lihat ada makanan enak banget. Makanan itu makanan yang sangat-sangat Buya Bayu cari malam itu. Makanan itu disebut dengan makanan bakmi. Bakmi. Wes. Sudah. Ayo, Pak. Saya tanya. Yang bisa nangkap tangan ibunya, bapaknya, selamat dapat traktiran. Yang hari ini bisa nangkap tangan anaknya, selamat dapat pembantu rumah tangga baru hari ini. Oke, semuanya sudah siap. Oke. Ibu-ibu, Bu, itu anakmu bukan musuhmu loh. Wah, salah. Oh, aku sing salah. Masya Allah. Bu, indah ya kalau tanpa gadget ya hari ini ya. Ya, tapi tetap aja juga walaupun kanannya salaman, kirinya masih video juga ibunya tetap ya. Kalau Pak hari ini bentuk bahwasanya membangun kedekatan kepada anak itu penting. Mainan terbaik seorang anak itu adalah siapa?
tubuh kedua orang tuanya. Hari ini saya minta, karena tadi udah bermusuh-musuhan, hari ini kita bikin romantis dulu. Kita bikin romantis. Silakan pelukan dulu sama anaknya. Pak, peluk anaknya Pak. Jatuh cinta pertama anak cewek jenengan bapak lo. Ada, Masya Allah. Ih, anak ceweknya udah malu Pak, bukan mahram. Wih, mahram unduk. Bapak geli itu. Astagfirullah. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua hari ini. Very good, very fine. Oke. Baik. Ya, itu sedikit ya bagaimana. Silakan kembali ke asalnya. Kembali ke tempat duduknya. Udah, kembali di tempatnya masing-masing. Situ aja Bu, situ aja Bu. Karena nanti di sesi akhir kita mau sesi doa bersama-sama, oke? Tetap di tempatnya masing-masing. Oke, baik. Kita masuk materi ya. Kalau saya bilang are you ready? Jawabnya apa? Ready. Are you ready? SD Negeri Lebong. Perasaan mau dicas semangatnya. SD Negeri Lebong. Siapa kita ya? Oh iya, siapa kita? Apa jargonnya? Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Berkarakter, pintar. Ini harapan semua kita ya. Baik dari guru maupun juga wali murid, anaknya berkarakter. Yang kedua, anaknya pintar. Yang ketiga, berprestasi. Tapi tahu nggak Bu? Halo. Siapa yang hari ini mau duit 50.000? Satu syaratnya, duduk dengan rapi, mulutnya dikunci, tidak toleh kanan toleh kiri, dan tidak ngupil kanan ngupil kiri. Kalau mau dapat 50.000, lumayan bisa top up untuk app. Siap semuanya? Yang pengen jadi anak berprestasi, cung. Yang pengen menjadi anak berkarakter, cung. Semuanya mau? Syaratnya harus di lumayan 50.000. Siap semuanya? Ya, jadi patung. Itu caranya Bu, ngomong di anak Gen Alpha. Lanjut. Oke. Jangan ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong, saya berhenti ngomong. Kalau jenengan masih ngomong, saya pulang dari sini. Semuanya fokus? Tidak ada yang bergerak sama sekali? Oke. Malah koyo Korea Utara ya, diktator ya. Oke. Bijak dampingi anak di era digital, menyiapkan anak menghadapi masa depan dengan iman, ilmu, dan akhlak. Baik, Bu, di era digitalisasi saat ini, kita bisa melihat anak itu hilang dua. Ibu boleh catat kok, boleh. Mau difoto juga boleh, nggak apa-apa. Kalau tadi jargon sekolah ini mengatakan karakter, yang hilang di kehidupan anak Gen Alpha, anak Gen Z saat ini, di peradaban kita hari ini, adalah hilangnya ada dua. Satu, hilang karakter. Dua, hilang keteladanan. Karakter ini terlahir dari apa? Pemahaman keagamaannya, dari akidahnya, sehingga dia punya prinsip kehidupan. Anak sekarang nggak punya karakter, keluar dari rumah, ketemu dengan konco-koncone. Kalau circle-nya bagus, it's okay. Tapi kalau ketemu dengan teman-teman yang bermasalah, maka anak sekarang mudah terombang-ambing kehidupannya, mudah, mohon maaf, terbawa arus kehidupan, koyok kuning-kuning kelinen kali. Apa itu? Di mesti kabeh pikirannya kotor toh. Godong, kresek, jilbab warna kuning juga bisa. Itu Bu. Jadi anak sekarang itu mudah. Kenapa? Karena dari akses sosial medianya, informasi yang mereka dapatkan, mereka tidak tahu standar kebenaran mana yang benar. Sehingga apa? Standar kebahagiaannya, standar kehidupannya, bukan lagi nasihat guru atau orang tuanya, tapi apa yang FYP di beranda TikTok-nya. Sudahlah dia pulang, sudahlah dia berangkat keluar rumah nggak punya karakter, balik ke rumah, Pak, tidak punya sosok teladan dalam kehidupannya. Harusnya Bapak menjadi transfer leadership kepemimpinan dan keteladanan hilang saat ini, Pak.
Ketika anaknya, "Le, silakan kamu nanti berjamaah di masjid. Bapak kapan?" "Sesuk bapak nunggu hidayah teko." "Kapan teko hidayah?" Akhirnya ketika kita melihat hari ini, anak hilang dua arah. Hilang karakter, yang kedua hilang keteladanan. Karakter ini sumbangsi terbesar dari orang tua, begitupun juga keteladanan. Guru dan orang tua bukan cuma transfer ilmu, catat baik-baik, tapi guru dan orang tua transfer juga yang namanya karakter. Seperti Kanjeng Nabi mentransferkan karakter itu kepada para sahabatnya, Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Seperti itu. Lanjut. Rasa tegang-tegang tuh Bu, Pak, santai aja. Lanjut. Oke, saya mau nanya sama jenengan semua. Bu, siapa yang di sini yang anaknya sudah main HP sendiri? Angkat tangannya. Yang sudah punya HP sendiri. Oke, turunkan. Di era zaman sekarang, Ibu, saya mau nanya sama Bapak sama Ibu resah mboten kalau anaknya bermain HP terus? Resah. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali mengenalkan HP di kehidupan anak kita? Loh, saya mau nanya, siapa? Mama E. Siapa lagi? Bapak nih, ben anak E meneng kayak noha. Berarti pajak ditanggung sendiri. Bapak iya ngerti wong bapaknya sambut gawe ya toh. Artinya apa? Namanya gadget sosial media ataupun gawai ataupun HP saat ini itu nggak bisa kita hindari karena sekarang era digitalisasi. Kalau jenengan kan milenial itu kan peralihan dari analog ke digital. Dulu ada wartel, warung telepon, sekarang sudah tidak ada. Kalau mau nonton harus pakai layar lebar waktu itu. Sekarang sudah dikemas dengan satu kemasan yang luar biasa. Disebut dengan apa? Setan gepeng. Ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Semua informasi dia bisa dia dapatkan. Mulai dari hal-hal remeh, emak-emak nggak bayar COD bisa viral mereka tahu, sampai perkara versus Amerika versus Iran mereka tahu. Berkata apa? HP dikemas dengan satu kemasan yang luar biasa. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali mengenalkan HP di kehidupan anak kita? Jawab dengan jujur li, bukan dengan bohong li. Siapa yang pertama kali mengenalkan HP kepada anak kita? Siapa? Orang tua itu sendiri. Berarti fakta Bu ya? Fakta Pak ya? Nah, sehingga saya mau sampaikan sama jenengan semua, kalaulah siapa yang pertama kali mengenalkan HP kepada anak kita adalah diri kita sendiri. Pertanyaan saya, anak kita seringnya diarahkan, diwarnai oleh sosial media atau oleh orang tuanya? Oleh HP-nya atau oleh orang tuanya? Oke, sekarang nanti nih pulang sekolah sing digoleki itu bapak karo mbok nih, tapi apa nih? HP. Mau main, mau sekolah main, mau sholat main, setelah sholat main, mau TPA main, pulang TPA main, bahkan pengajian yo main, semua serba. Kalau jenengan tidak mewarnai atau memberikan informasi kepada anak jenengan, maka yang akan mewarnai kehidupan anak kita siapa? Sosial media atau handphone tersebut. Lanjut. Oke, kita tes kejujuran. Satu, silakan angkat tangan. Siapa yang di sini anak pernah makan sambil nonton HP? Nikmat banget. Jangankan anak embok nih wae karo nonton drakor kok ya. Karo bapaknya nonton bal-balan Pak ya. Bapak dukung mana Pak kemarin Pak? Spanyol, Argentina? Argentina kalah ya. Oke. Siapa di? Silakan jawab dengan jujur, angkat tangannya. Anak pernah makan sambil main HP? Karena itu senjata ben anake meneng, ben iso mangan. Betul Bu ya? Betul Pak ya? Ini fakta di setiap rumah tangga. Silakan jawab dengan jujur. Siapa yang di sini pernah melihat atau menemukan anaknya menangis ketika HP-nya diambil orang tuanya? Wes minimal tantrum ngambek ra gelem TPS apa? Ini saya mengenai anak Gen Alfa nih. Ayo. Siapa nih?
Ada ya, jujur ya. Nangis ya. Oke. Nangis ya, bener nggak? Nggak. Nggak nangis, tapi banting pintu. Oke, terima kasih. Tes kejujuran. Siapa yang di sini pernah memberikan HP supaya anaknya diam? Saya. Fakta ya. Bu, tes kejujuran. Ini masjid tempat suci, nggih Pak Takmir nggih. Tes kejujuran. Biasanya parenting di rumah sudah oke. Begitu dolan neng omah simbahe, Duk, kayak keno anakmu HP ben beneng. Betul ya? Semua fakta dan jujur ya. Oke, semuanya ketika anak HP-nya diambil atau ketika anaknya mau diam diberikan HP. Oke. Bu, Pak, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Hari ini kita berada di era yang berbeda. Kalau anak jenengan Gen Alpha masuk di kategori digital native. Kenapa? Mereka ewek-ewek merojol langsung ngadepi HP. Emak-emak milenial sama emak-emak zaman dulu berbeda. Ketika anaknya lahir, minimal didoakan, minimal bapaknya ambil ancang-ancang untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakek jeneng muadzin. Pinter dulu. Sekarang mama milenial berbeda. Begitu owe merojol. Dok, bentar. Diapain, Pak? Di foto. Ketika kakaknya lagi senang, Masya Allah kakak, cantik sekali, krek, di foto. Maka mindset anak sekarang, oh orang tuaku itu bentuknya kotak, kameranya ada 3. Apa itu? HP. Anak Gen Alpha hidup di era digital native, sedangkan jenengan hidup di era digital imigran, perpindahan dan peralihan. Kalau jenengan tidak up to date, ngertos up to date toh? Jenengan tidak terus menggali ilmu tentang pengasuhan, bagaimana tata cara begini, bagaimana tata cara begitu, kita akan ketinggalan dengan mereka semua, Bu dan Mbak sekalian. Pernah nggak jenengan suatu ketika ada anak melakukan sesuatu hal atau ngomong sesuatu tapi jenengan nggak ngerti? Ada nggak? Di handphone jenengan, handphone anak kita, tiba-tiba dia gerak apa, dia ngomong apa yang orang tuanya nggak tahu apa maksud anak tersebut. Pernah nggak? Nah, itulah kita berbeda. Ada skat di antara kita zaman sekarang. Kenapa? Karena anak digital native dan ibu dan bapaknya digital imigran. Perpindahan. Bu, saya mau nanya. Ibu-ibu, siapa yang di sini punya TikTok? Oke, saya ganti. Ibu-ibu, siapa yang di sini punya Shopee? Bapak, duwe Shopee mboten? Siapa di sini yang mama kalau masuk Shopee, masukin keranjang tok tapi nggak pernah dicekot-cekot? Harapannya segera cair, suka bawa tapi nggak pernah cair-cair. Nah, itu Bu ya. Jadi kita bisa membedakan hari ini anak kita sekarang hidup di era digital, sedangkan kita ini peralihan, Bu. Dari dunia analog menuju ke era digital. Nah, kita harus up to date dan harus paham terkait kondisi anak kita zaman sekarang. Bu, saya riset TikTok itu bukan berarti saya main TikTok terus. Kenapa? Karena saya lihat apa yang sedang viral di dunia anak-anak Gen Alpha. Itu yang saya sampaikan kepada bocil-bocil ketika saya ngisi di anak-anak muda. Apa yang sedang hype di dunia mereka, itu yang kami sampaikan. Kenapa? Karena anak Gen Z sama Gen Alpha harus menjadi teman di dunia mereka. Makanya tuh 0 sampai 7 tahun pasti anak ketika berstatement atau memberikan informasi pasti mengatakan kata ibu dan bapakku begini. Betul nggak? 0-7 tahun. Nanti ketika remaja dia akan berbeda. Bu, kata temanku begini. Nanti ketika dia sudah naik dewasa dia akan mengatakan kataku begini karena dia punya prinsip dalam kehidupannya. Nah, artinya kalau ibunya tidak mewarnai informasi, maka anak akan diberikan informasi kepada siapa? Digitalisasi saat ini. Ini penting dalam kehidupan kita, ya. Harus sadari dan harus scale up ilmu dalam kehidupan kita. Lanjut. Oke, Bu, Pak, saya mau naik sama jenengan. Masih menangi nggak dulu jenengan main layangan? Masih, Pak? Masih. Anak zaman sekarang masih? Masih, tapi sudah jarang sekali. Itu pun by momentum saja. Betul nggih? Kalau dulu main layangan, sekarang main Mobile Legends-an. Siapa yang di sini main Mobile Legends? Masih noob atau udah pro player? Oke, lanjut. Dulu main petak umpet, sekarang scroll TikTok. Siapa yang di sini main scroll TikTok terus? Oke, ada lagi. Kalau dulu mengaji habis maghrib, sekarang main YouTube. Siapa yang di sini sering main YouTube? Nonton YouTube? Oke, fakta.
Kalau dulu main di sawah, sekarang main Roblox. Ada main Roblox? Oke. Bapak sama Ibu sudah pernah dengar Roblox sama Mobile Legends tidak? Pernah. Apa yang jenengan lakukan ketika anak jenengan bermain itu? Melarang, nyaut HP-nya atau bagaimana? Pintu masuknya adalah silakan ngobrol dulu sama anaknya. Duk, Mobile Legends itu seperti apa sih? Mama dikasih tahu dong. Ngobrol sama anaknya. Ketika ada yang baik, maka teruskan. Kalau ada yang buruk, jangan pernah diambil itu. Artinya, bisa dengan dari game itu, kita membentuk obrolan dan membangun kedekatan. Terkadang, perhatikan baik-baik, orang tua belum membangun koneksi, tapi sedang sering ngoreksi. Jadi bangun koneksi, baru boleh silakan mengkoreksi. Kadang orang nggak bangun koneksi, tiba-tiba mengkoreksi. Kira-kira tantrum nggak tuh anak tuh? Bapak tiba-tiba nggak bangun kedekatan sama anak, tiba-tiba langsung set HP ini. Apa yang terjadi? Konslet otak anak kita, Bu. Jadi apa pelajarannya? Bangun koneksi, baru silakan membangun koreksi. Lanjut, saya percepat saja. Tantangan anak di era digital. Sekarang Bu, saya mau sampaikan sama jenengan semua Pak, ada namanya sekarang tsunami digital. Jadi tsunami bukan cuma di laut aja ya, tapi digitalisasi saat ini sekarang sudah ada. 80.000 anak usia SD, mohon maaf usia 8 sampai 10 tahun terindikasi terdampak judel. Terdampak apa? Semua lini sudah diserang, bapak-bapaknya diserang dengan pinjaman online, anak mudanya diserang dengan judi online, bocil-bocilnya diserang dengan game online, dan emak-emaknya diserang dengan belanja. Tuh Pak. Ya, kita lihat lagi, bahkan hampir 5 juta anak di Indonesia dilaporkan telah mengakses konten-konten yang tidak baik alias 18+. Kami pernah menemukan ada anak TK itu usia berapa tahun? 5-6 tahun atau 7 tahunan kurang lebih, kita buka akses YouTube-nya, mohon maaf isinya apa? 18+ tontonannya. Akibat apa? Tidak ada pantauan dari orang tuanya. Orang tuanya cuma bilang, Ustadz aman, anak saya sudah di kamar kok main HP. Mungkin raganya di kamar tapi pikirannya ada di luar kamar. Hati-hati. Oke, saya mau sampaikan sama jalan semua, ada cyberbullying. Bu, aman ya di sini terkait bullying ya. Kemarin kami sowan ke salah satu sekolah dasar, di sana sedang ramai, ada satu pelaku yang ini mohon maaf menjadi gendone di satu sekolah. Bahkan ini sampai naik ke tingkat kepolisian. Mungkin jangan pernah dengar kasus ini. Bu, saya mau nanya sama jenengan. Bullying itu terjadi karena apa? Jawab. Bullying terjadi karena apa? Karena kurang perhatian dari orang tua. Saya tampung, saya masukkan. Plek. Ada lagi? Pergaulan, saya kantongi. Plek. Ada lagi? Semua jawaban jenengan benar. Tapi jenengan tahu nggak akar masalahnya apa? Emosional anak di rumah belum tersampaikan. Anak mau ngobrol dengan versi terbaiknya. Menang! Ibu mau ngomong, kamu jangan banyak ngomong, kamu jangan banyak tanya, kamu kayak Bani Israel, kakek takon. Anak emosionalnya terpendam, tidak tersampaikan di rumahnya. Ketika anak mau ngomong versi terbaiknya, mau ngomong versinya seperti apa, orang tuanya selalu menutup emosional tersebut, terpendamlah menjadi onggoan sampah, dan dia buang sampahnya itu kemana? Ke teman sekolahnya yang dianggap lebih lemah daripada dirinya. Dan parahnya, fun fact-nya, pelaku atau korban bullying ini bisa menjadi pelaku bullying. Jadi ini menjadi mata rantai yang harus dihapus dari mana, Bu? Dari rumah jenengan masing-masing. Pelajarannya apa? Bangun komunikasi terhadap anak. Apakah anak zaman ini yang belum akil balik mereka salah itu salah? Apakah mereka keliru itu aib? Justru masa mereka belum akil balik itulah mereka diluruskan. Tapi faktanya saat ini anak kan kalau versi Islam akil
balik. Berakal dulu baru kami menemukan ada anak kelas 3, kelas 4 cewek, mohon maaf, akil belum, balik udah. Parah nggak tuh? Bahaya nggak? Satu, kita riset Pak, ternyata dari apa? Tontonan yang dewasa-dewasa. Mulai dari sinetron, mulai dari artis-artis di TikTok. Yang kedua, dari pola makanan. Yang junk food, tahu? Seblak, Supermie, Indomie, itu mempercepat hormonnya mereka, sehingga mereka cepat untuk balik, dan besok tuanya mereka cepat untuk menopause. Itu cewek. Bahaya nggak tuh? Nah, berawal dari apa tadi? Dari tontonan-tontonan tersebut. Terus apa lagi? Akhirnya, faktanya bisa menghilangkan adab, sulit fokus belajar. Kenapa? Mudah terdistraksi. Halo, Lendo, siapa yang di sini kalau belajar madepe atau nyanding HP? Sambil nulis kelunting, buka dulu, buka TikTok setengah jam, 1 jam, akhirnya nggak kegarap untuk garapannya. Ada kayak gitu? Ya. Terus mudah marah dan kurang interaksi terhadap keluarga. Oke, Bu, saya mau sampaikan satu ayat ya. Saya percepat saja. Ayat ini ada di Quran surat apa? Ya, Al-Quran. Betul sekali Bu ya. Quran surah Al-Quran. Betul sekali. At-Tahrim ayat 6. Gimana bunyinya? Allahumma barik lana. Bukan. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Setiap ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu itu pasti panggilan orang-orang yang dan setiap dibuka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu Pak, pasti ujungnya adalah perintah. Kenapa? Karena kalau orang sudah beriman, maka tidak ada perkara negosiasi terhadap syariat. Cukup dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau anak jenengan tinggal mengatakan monitor. Tuh. Cukup dengan itu. Apa pelajarannya At-Tahrim ayat 6? Allah memerintahkan menjaga keluarga bukan hanya sekedar memberi makan saja, tapi juga menjaga iman dan akhlaknya. Jadi At-Tahrim ayat 6 yang disuruh menjaga diri terlebih dahulu siapa? Ku anfusakum. Siapa itu? Dirimu sendiri Pak. Jadi kalau jenengan pengen anak jenengan berjamaah di masjid Pak, yang kudu nyontoke rien untuk berjamaah di masjid siapa? Simpelnya Bapak. Kalau anak jenengan pengen menutup aurat dengan baik, siapa yang harus mencontohkan terlebih dahulu? Ibunya. Nah, anak saat ini tidak pandai mendengar, tapi mereka pandai melihat. Maka muncul kaidah ilmu di Kulon Progo adalah children see, children do. Apa itu? Anak lihat dan anak melakukan. Maka mendidik anak yang menurut saya paling simpel adalah dengan menjadi teladan. Wis nggak usah kakean ngomong, jadi teladan. Oh, nek wayai maghrib seperti ini. Saya punya cerita. Nih, yang anak kelas 1 angkat tangannya siapa nih? Yang kelas 1 siapa? Usia berapa tahun? 7 tahun. Dengan polosnya saya tanya, kenapa kamu nggak berjamaah di masjid? Konco-koncomu kabeh neng masjid berjamaah neng masjid. Dengan polosnya dan jujurnya anak bocil seperti ini mengatakan, Ustadz, ngopo aku neng masjid uang bapak ibu nonton sinetron neng rumah. Dia melihat, oh wayai adzan bapaknya nonton sinetron, oh wayai adzan ibuku malah lunggah-lungguh nonton sinetron, ora keendang sholat. Anak pandai melihat dan anak tidak pandai mendengar, maka teladan itu penting dalam sosok kehidupan kita. Seperti halnya bagaimana Ibrahim yang memberikan sosok teladan kepada siapa? Ismail. Siapa ibu Ismail? Siapa istri Nabi Ibrahim? Ya, Bu Ibrahim. Betul sekali. Siapa istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Iya. Siapa istri Nabi Lut? Bu Lut. Iya. Siapa istri Pak Lurah? Siapa istri Pak Duku? Segampang itu ngasih nama orang ya, jenengan. Itu Pak, saya tahu Pak, nyuwun sewu. Bapak ini saya katakan makhluk luar. Bukan makhluk gaib Pak ya. Makhluk luar yang jarang di rumah. Tetapi Pak, saya mau sampaikan sama jenengan, silakan catat kalimat saya. Ayah tidak selalu hadir di setiap saat,
tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Tepuk tangan buat ayah-ayah dulu. Saking pentingnya ayah hadir dalam rumah tangga, maka pemerintah daerah membuat gerakan namanya Gemar, gerakan ayah mengambil tetap sing teko boni. Saking pentingnya ayah, maka pemerintah daerah membuatkan namanya gerakan Gamas, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Tetap saya nganter. Bapak mana yang disalahkan, Pak ya? Maka Bu, Pak, framing bapak baik buruknya itu salah satu diantaranya itu dari faktor ibunya. Ismail nanya kepada bundanya Siti Hajar, "Bunda, ini corot ini kelon progo. Bapakku ki nang dito kok ora tau mulai setahun pisan koyo apa? Bang Toyib. Tapi kenapa kok bisa tertularkan keteladanan itu berkat framing dari siapa? Siti Hajar. Tunggu. Bapakmu itu seorang nabi dan rasul. Tugasnya sangat luar biasa mengemban risalah agama ini, memperluas dakwah ini sehingga sesuk ketika kamu besar jadi teladan seperti bapakmu Nabi Ibrahim tersebut. Emak-emak milenial berbeda. Ditanya sama anaknya, "Bu, bapak neng di kayak neng cakruk." "Bu, bapak neng cakruk bulan karo bapak." "Bu, kayak bapak murang genah boleh dewe." Maka yang tercatat bermindset di dunia anak, bapak berarti ora genah. Ternyata ibu itu penting membangun framing terhadap seorang bapak. Nih, kita lanjut lagi nggih, saya percepat saja. Nah, maka siapa yang mendidik anak hari ini? Apakah dididik oleh sosial media, apakah dihanyutkan oleh gadget, ataukah dengan orang tuanya? Nah, maka saya mau sampaikan sama jalan semua. Pertanyaannya, apakah kita rela karakter anak kita hari ini dibentuk sama algoritma? Mau tidak? Nih kalau nyarinya FF semua pasti muncul FF, nyarinya Piala Dunia semua muncul Piala Dunia, nyarinya apa gitu semuanya muncul apa gitu. Karena algoritma akan tahu apa yang dibutuhkan dengan orang tersebut. Ya. Oke. Nih, Pak, silakan ibu-ibu foto kirimkan ke Bapak. Pak, rongokno iki. Nih. Pak, fokus. Ojo turu, Pak. Saya mau sampaikan fakta pertama. 15 juta anak di Indonesia alami krisis figur ayah. Ada orangnya, ada wujudnya, tapi nyuwun sewu bonten onten sing jenenge kontribusinya. Dok, yang penting kamu sudah bayar SPP, kamu sudah makan, kamu sudah minum, kebutuhan rumah kamu sudah selesai, wis kono masalah pendidikan pengasuhan, wis kono karombomu. Pak, kalau begini gimana? Dah, coba tanya bundamu. Pak, kalau kayak begini gimana? Coba tanya bundamu. Akhirnya, konsep kepemimpinan itu hilang dari seorang bapak. Karena apa-apa serba ibu. 15 juta anak krisis seorang ayah. Artinya, jangan sampai di SD Negeri Lebeng ini, salah satu diantaranya anak jenengan. Jangan sampai. Artinya, krisis bukan hanya kepada anak, tapi juga kepada siapa, Bu? Kepada orang tua. 48% anak kurang dari 1 jam dengan ayah per harinya. Lagi-lagi, krisis bukan tentang pada anak, tapi juga pada orang tua. Saya geser lagi. Bu, ini ada curhatan dari emak-emak. Saya bacakan ya. Pak, ini juga pelajarannya bagi bapak-bapak semua. Ini ada emak-emak wali murid yang WA atau DM ke saya. Begini Bu ya, seharusnya ayah jadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Sepakat Bu? Sepakat Pak? Sepakat. Tapi ini tidak pada suami saya. Suami saya. Maksudnya ibunya yang ngomong, bukan saya ya. Suami saya sangat acuh sama anak-anak. Jadi imam sholat tidak mau. Karena dia masbuk ya, jadi nggak boleh. Ngajari anak belajar juga belum pernah, apalagi urusan sekolahan, sama sekali belum pernah. Semua yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, saya lakukan sendiri Buya. Seperti janda, saya kalau bahasa kasarnya. Jadi dia punya suami, tapi ada dan tiada. Dan dia merasa menjadi seorang janda. Seperti janda. Maaf Bu ya, jadi buka aib suami. Tapi saya sharing ke jenengan karena jenengan lebih tahu tentang agama dan seterusnya. Saya tanya sama dia, sudah pernah diobrolkan berdua dengan suami di talk?
Jadi kalau anak tidur, jenengan silakan pillow talk. Pillow itu bantal, talk itu ngobrol. Jadi ngobrol karo bantal. Ya, maksudnya ngobrol ketika anak sudah tidur. Apa kata dia? Sudah sering Bu ya, tapi dia tetap keras kepala dan tidak mau tahu. Suami pernah ada masalah kedekatan dengan orang tua, kan sebagai psikologi kan harus mengecek interview terlebih dahulu. Mungkin di masa lalunya tidak pernah Bu ya. Dulu dia sangat dimanja oleh ibunya. Ternyata menjadi seorang orang tua permisif nggak boleh, diktator juga nggak boleh. Kalau memberikan sepenuhnya juga nggak boleh, terus juga menjadi otoriter juga tidak boleh. Akhirnya karakter tumbuh seorang cowok seperti ini. Dan saya juga sangat dikekang oleh suami saya. Saya kerja tidak diperbolehkan, ke rumah ibu saya juga tidak dimarahi. Suami saya suka judi online. Kalau kayak gini siapa yang rusak? Kalau kayak gini efeknya ke siapa? Nggak cuma ke anak, rumah tangga jenengan. Oke? Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Indonesia nomor kedua di dunia yang menyerahkan pengasuhan kepada pihak sekolah. Lagi-lagi dan lagi-lagi, krisis bukan terhadap orang tua, terhadap anak, tapi terhadap siapa? Orang tuanya lagi. Oke, kesimpulan terakhir dari saya. Coba silakan simak-simak. Ini obrolan saya dengan seorang, mohon maaf, anak-anak atau anak muda yang dia punya penyimpangan seksualitas. Nih. Ini obrolan dengan seseorang cowok yang dia suka sama. Dia yang jawab, asal muasalnya gua kebanyakan PMO. Tahu PMO? Asumsi atau konsumsi tontonan video-video seperti itu. Terus yang kedua, gue kurang kasih sayang. Yang ketiga, gue suka ngelakuin tapi gue bingung. Kalau sama cewek nanti takut terjadi, ya sudah, pelampiasannya kepada siapa? Cowok. Yang saya garis besarkan adalah apa? Nih, kurangnya kasih sayang. Pelaku-pelaku lagi bete, dia bisa biseksual, dia bisa dengan cowok, bisa dengan cewek. Salah satu diantaranya karena tidak kehadiran sosok orang tuanya yang memberikan sentuhan atau bonding serta adjustment atau kasih sayang. Kesimpulan diantara salah satu penyebabnya penyimpangan sosial adalah kurangnya kasih sayang. Lanjut, Bu. Kesimpulannya, masalah terbesar ternyata bukan dari luar rumah, tapi dari mana? Dari dalam rumah terlebih dahulu. Hari ini saya pengen ngajak sama jenengan semua. Ayo ibu dan bapak semuanya, kalau sudah terlanjur jadi orang tua, maka tenanan jadi wong tua. Kalau Bu, saya mau nanya, capek enggak ngurus anak? Nggak usah pura-pura tegar. Kalau bilang capek, capek aja. Saya ulang sekali lagi ya. Ibu, capek tidak ngurus anak? Capek. Bapak, saya geser ke bapak ya. Pak, ngurus anak capek badan? Boten. Wong saya ngurus, mbok meneh. Ya, itu Pak ya. Saya mau sampaikan sama jalan semua. Nah, maka satu sabda Nabi terakhir ya, saya percepat lagi ya. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik jenengan Pak, yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata baginda Rasul, yang paling baik dengan keluargaku. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu punya anak, Bu punya cucu, kita biasanya lebih lemah lembut kepada anak sendiri atau kepada anak orang lain? Jawab dengan jujur. Saya mau ke ibu-ibu dulu Pak. Kalau punya anak bermasalah, kita lebih sering lemah lembut kepada anak sendiri atau anak orang lain? Kalau anak orang lain gimana? Masya Allah, soleh-soleha. Ibunya mana? Sana. Kalau sama anak sendiri gimana? Lebu kamar. Khairukum li ahli. Yang paling baik dengan keluarganya siapa? Jadi kita. Saya geser ke bapak. Bapak punya anak? Punya istri? Punya. Bapak-bapak lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Aku takon bapak ilo. Kok ibu yang jawab toh? Ulangi sekali lagi. Bapak-bapak lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Aku takon nih bapak-bapak loh. Ibu. Ada bapak yang bilang begini, Ustadz,
Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satunya? Jadi baik kepada istri sendiri dan juga kepada istri orang lain. Artinya prestasi itu bukan keluar dulu. Jadi kami juga di rumah bagaimana harus memberikan keteladanan kepada anak-anak cowok kami. Juga memberikan rasa cinta kepada siapa? Perlindungan kepada anak cewek kami juga. Seperti itu ya. Maka kualitas itu tergantung juga dari bagaimana kedua orang tuanya. Zaman dulu waktu maghrib, emak-emak gampang banget tuh edukasi anaknya. Habis maghrib, anaknya disuruh duduk, dinyanyiin lagu edukasi. Wayai Isra Mi'raj, nyanyinya gimana? Lenduk lungguh, ibu mau nyanyi. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad. Itu Isra Mi'raj. Wayai Maulid Nabi, ibunya lagi nyanyi. Lenduk lungguh, ibu mau nyanyi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum. Itu edukasi zaman dulu Pak. Sekarang berbeda. Emak-emak milenial begitu lungguh disuruh duduk habis maghrib, lenduk lungguh, kita nyanyi ya. Nyanyi apa? Lianona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dua orang dulu pasang gaya depan kakak, tidak kakek tak boleh kakak. Terus ya, terus tambah lagi tuh, lenduk lungguh ya. Lupa nama tapi masih astagfirullahaladzim. Belum pernah ada, astagfirullahaladzim. Tambah lagi, tor monitor, anggota mau lapor, astagfirullahaladzim. Kalau Veronika aku, astagfirullahaladzim. Kok tahu semua ini? Masya Allah. Terus apa lagi tuh? MBG. Astagfirullahaladzim. Yang paling manis. Astagfirullahaladzim. Tambah lagi tuh. Hijau, hijau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Pak. Astagfirullahaladzim. Itulah, kita sudah melihat ya. Sudah paham kan? Coba. Ini trik ngobrol di anak Gen Alpha. Jadi teman mereka, pasti mereka nyambung Bu ya. Jadi pelajarannya apa? Peradaban itu juga dimulai dari rumah masing-masing. Sadar diri, sadar kondisi. Kalau udah jadi ibu, jangan cuma sekedar ibu biologis, tapi jadi ibu yang ideologis. Kalau sudah jadi bapak, jangan cuma sekedar jadi bapak yang biologis, yang memberikan DNA biologis kepada anak, tapi jadilah orang tua yang ideologis, punya prinsip dalam kehidupannya. Oke, saya percepat saja. Oke, nih Bu, terakhir dari saya, closing statement. Closing itu penutupan, statement itu statement ya. Jadi closing statement itu adalah closing statement ya. Apa closing statement saya hari ini? Bahwa teknologi itu bukan musuh. Bu, HP itu makhluk hidup atau makhluk mati? Benda hidup atau benda mati? Yang harusnya bisa mengatur benda hidup atau benda mati? Kita benda apa? Berarti yang harus mengatur siapa? Tapi selama ini kita diatur sama siapa? Bahkan bangun tidurnya diatur sama alarm, ya kan? Bener ya? Masih tergantung itu. Bahkan begitu kelunting, primo. Nah, ternyata ada top up utang, misalnya kan, dan segala macamnya. Ya, ada QRIS dan segala macam. Itu yang terjadi ya. Tetapi anak membutuhkan pendampingan dan keteladanan orang tua agar mampu memanfaatkan secara bijak. Jadi HP itu bukan musuh, tapi HP itu menjadi rekan atau menjadi partner dalam pendampingan serta keteladanan orang tua. Oke, pokoknya hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua, pulang dari sini silakan coba berbenah diri, ngobrol sama orang tuanya, ngobrol sama suami atau pasangannya. Yuk, anak kita mau diarahkan kemana, setelah ini mau ngapain, bikin progres Bu. Karena orang beriman itu berproses dan berprogres. Ulangi, orang beriman itu berproses dan
berprogres. Oke, itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Monggo. Sekarang jam 10.20. Kita rampungnya 10.30. 10 menit lagi, wes. Pokoknya gitu aja ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nanti kalau mau bertanya silakan DM saya. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Siapa yang di sini sayang sama orang tuanya? Siapa yang di sini sayang sama orang tuanya? Angkat tangan. Siapa yang di sini sayang sama bapak? Angkat tangan. Yang sayang sama ibu? Yang masih punya bapak? Yang masih punya ibu? Yang sudah nggak punya bapak? Murid bukan guru yang angkat tangan. Murid, saya nanya murid. Kalau bapak udah ngawasi yatim, Pak, aja dengan tuh ya. Malah bapak guru angkat tangan. Yang sudah nggak punya ibu angkat tangan. Siapa? Oke. Saya boleh ngobrol sebentar sama? Boleh? Oh iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk teman kita hari ini. Oke. Sini. Pak, pinjam mikrofon, Pak. Boleh? Sini. Yuk. Sebentar ya, Pak. Saya mau ngobrol. Isi Pak, oke. Bunda. Stop Bunda. Kita ngobrol dulu sebentar. Iya, ada ke depan dulu sana. Hehehe. Malah kicau mania. Oh ya mati. Oke, kita ngobrol sebelah sini dulu. Namanya siapa? Pakai mikrofon. Itu mikrofon spesial, itu mikrofon pelunas hutang. Ya. Namanya siapa? Kalita. Talita. Oke, Talita kelas berapa? Kesini sama siapa? Simba. Simba mana? Oh, masya Allah, masih tua ternyata ya. Udah. Iya, agak mirip ya. Oke, sini. Talita kelas 6. Tadi Buya Bayu suruh angkat tangan yang sudah nggak punya ibu. Talita angkat tangan. Oke. Buya Bayu mau nanya, Talita udah ditinggal ibu tahun berapa? 2016, 10 tahun yang lalu. Waktu kamu sekolah TK atau belum sekolah atau gimana? Belum sekolah. Berarti kamu usia berapa sekarang? 11 tahun. Masih umur setahun. Kamu sempat lihat wajah ibu kamu? Di foto ada. Oke. Talita sayang sama ibu. Sayang. Kalau Allah memberikan keajaiban, ibu Talita hidup dan kembali ke sini, apa yang ingin Talita lakukan terhadap ibu? Pengen apa? Pengen nyayang ibu. Teman, ternyata selama ini tadi kita ngobrol happy, berbahagia, ngobrol panjang lebar. Ternyata 10 tahun silam masih ada rekan kita yang masih menyimpan kesedihan, yang ternyata sosok ini sudah tidak memiliki seorang ibu. Talita, apa pesan Talita kepada teman-teman yang masih punya sosok ibu? Di sini masih banyak teman-teman yang masih punya ibu. Nah, apa pesan Talita sama teman-teman yang masih punya ibu? Apa? Pesan Talita, nih buat teman-teman yang masih punya ibu, sayangi mereka, mumpung masih bisa kamu sayang. Suatu ketika Talita pulang ke rumah, dia bilang, ibu mana ibu? Udah nggak bisa ketemu dengan ibunya. Tapi justru kita yang masih punya ibu, bahkan pun berhadapan sama ibu kita ogah. Kita minta ini, ibu nggak beriin, tapi kita bilang, ibu nggak baik buat aku, ibu jahat. Kita lebih senang madep HP kita daripada madep ibu kita. Kita lebih senang madep game kita, TikTok kita, daripada bagaimana melihat wajah kedua orang tua kita. Hari ini, mumpung di depan atau di samping atau di belakang kamu sudah ada orang tua kamu, teman, ibu, bapak, hari ini saya minta silakan berhadapan-hadapan dulu sama anaknya.
Saya beri waktu 5 menit dulu ya. Ayo, silakan nak cium tangan orang tua kamu, berbalik ke wajah orang tua kamu. Tidak punya ayah juga ternyata ya. Saya mau sampaikan kepada bapak ya, khususnya yang punya anak cewek, silakan lihat anak cewek jenengan Pak. Jatuh cinta anak pertama cewek ya, itu adalah sosok siapa? Kalau bukan sosok bapaknya. Maka hari ini Pak, ayo tumbuhkan rasa cinta itu dan jadilah jatuh cinta pertama engkau pada sosok anak cewek engkau. Talita, hari ini saya minta Simba Putri selama ini yang mengurus kamu. Mbak Putri, boleh berdiri sebentar? Masya Allah, cantik sekali Bunda Putri. Ya, oke, di situ saja saya minta Talita, apa yang kamu ingin sampaikan kepada Simba? Simba, apa? Ayo, bisikin kata Tayu, bilang apa? Simba, terima kasih. Selama ini sudah merawat aku sampai segede ini. Mungkin Simba keterbatasan ekonomi misalnya, atau mungkin Simba juga keterbatasan ilmu, tapi Simba sekuat ini mengurus Talita ya. Oke, Simba masih tetap itu aja Mbak. Talita, silakan kamu bertemu dengan Simba kamu peluk Simba kamu, boleh? Oke, makasih ya. Oke, buat teman-teman semua, silakan saya minta hadapkan tubuhmu dan badanmu ke orang tua kamu, dan silakan bisa pegang tangan kedua orang tua kamu itu, dan silakan cium tangan itu dan tahan ciuman itu. Saya mau cerita, teman, tangan yang engkau cium hari ini itu adalah tangan yang dulu berjuang mati-matian. 9 bulan 10 hari itu bukan waktu yang singkat loh ya. 9 bulan 10 hari itu waktu yang lama. Tidur gak enak, berdiri gak enak, makan pun gak enak. Tapi sosok itu tidak pernah sedikit pun terlintas dalam benaknya rasa capek, letih, lesu, lemas. Yang ada hanyalah sebuah pancaran kebahagiaan serta harapan, apa yang lahir dari rahimku ini aku harapkan bisa bertumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang anak soleh dan soleha itu adalah kita, teman-teman. Hari ini kita sudah bisa pegang, cium tangan kedua orang tua kita. Sosok itu adalah sosok yang dulu pernah mengajari kita berjalan. Satu langkah kaki kita berjalan, satu langkah kita terjatuh, dan sosok tersebut adalah selalu memotivasi diri kita dan mengatakan, nak, sini nak, ada aku di depan kamu. Sosok yang sangat luar biasa. Sosok itu juga yang mengajari kita berbicara. Tapi setelah kita tumbuh di SD Negeri Lebang ini, kita justru anak yang paling sulit diajak bicara, anak yang paling sulit diajak ngobrol. Padahal ketika kita terlelap tidur, sosok itu bangun di sepertiga malamnya, ambil air wudhu, gelar sejadah dengan berdoa, ya Rob, Robbi habli minas solihin. Aku tahu, aku bukan sosok orang tua yang sempurna, aku bukan orang tua yang baik, aku nggak paham agama banget, tapi aku minta ya Rob, apa yang lahir dari rahimku ini agar bertumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Siapa sosok itu? Sosok itu yang sering kau berikan tangis, kesedihan. Sosok itu yang sering kau marah-marahi kalau nggak enak hati kamu. Sosok itu yang selalu menanti kamu ketika kamu pulang sekolah. Anakku, siapa sosok itu? Yang ternyata di bawah telapak kakinya ada surga menanti. Ibu namanya. Sehebat apapun, sepintar apapun, secantik dan seganteng apapun engkau, gak akan berkah hidupmu ketika engkau memberikan tangisan kesedihan kepada bunda kamu. Teman, satu sosok lagi yang spesial dalam kehidupan kamu. Sosok ini adalah sosok yang paling pandai berbohong di depan anaknya. Di suatu meja makan ada makanan tersisa, anaknya lapar dan dia juga lapar, tapi apa yang dia katakan kepada anaknya, nak, makanlah nak, aku masih kenyang. Sosok yang pundaknya terbakar matahari, sosok yang jari-jarinya lecet gara-gara bekerja, yang seolah-olah pulang kerja meneteskan air mata sampai depan rumah,
air mata itu hilang dan mengatakan aku sedang baik-baik saja. Sosok itu adalah sosok yang paling sering kita marahi teman-teman, yang sering kita nggak pernah ketemu sama beliau, padahal beliau itu cinta sama kita begitu luar biasa. Dia nggak banyak kata-kata, tapi keringatnya bercucuran selama ini. Siapa itu? Bapak Ayah. Jadi hari ini teman-teman semua, siapapun kita, SD Negeri Lebeng kelas 1 sampai kelas 6, mau hidup mulia, mau sukses dunia akhirat, muliakan kedua orang tua kamu, bapak dan ibu kamu. Ibu, bapak, anak yang kau peluk hari ini adalah amanah dari Allah. Dan amanah itu tidak akan salah pundak, Bu, Pak. Secapek-capeknya jenengan ngurus anak, ada yang lebih capek dan ada yang lebih merintih, menangis untuk minta diberikan sang buah hati. Ya, maka hari ini saya minta setelah engkau sungkeman, Ibu silakan peluk anaknya erat-erat. Peluk anaknya dan saya minta berikan doa terbaik. Sisipkan doa terbaik dalam kehidupan anak jenengan. Nah, sehat selalu, lancar rezeki, sukses dunia akhirat, apapun yang menjadi hajat kamu, apapun yang menjadi perjuangan kamu, Ibu kabulkan. Apalagi kamu kelas 6 nak, bentar lagi kamu akan ujian. Tolong pundak-pundak harapan itu Ibu berikan kepada kamu ya nak. Ibu bukan ibu yang baik, bapak bukan bapak yang baik, tapi kami berharap, kami berusaha untuk menjadi bapak ibu yang berguna untuk kalian semuanya. Dan minta maaf sama orang tuanya. Bu, Pak, mohon maaf ya, kalau selama ini aku belum bisa ngasih yang terbaik, aku masih bikin marah-marah bapak sama ibu, tapi sejujurnya kami sayang dan cinta sama ibu. Dan ibu, bapak, kami minta jangan cepat-cepat pergi dari kehidupanku ya. Aku masih pengen disayang, aku masih pengen bertemu, dan aku masih pengen dicinta dan disayang sama engkau, wahai bapak dan ibu semuanya. Oke, terima kasih atas perjumpaan yang mungkin singkat ini. Semoga air mata ibu, semoga air mata bapak, dan semoga harapan kita semua di sini menciptakan anak-anak SD Negeri Lebeng yang berkarakter, berprestasi, dan juga pintar. Semoga bisa terwujud melalui wasilah SD Negeri Lebeng ini. Terima kasih kepala sekolah, terima kasih Wakasek, terima kasih segenap guru-guru, terima kasih segenap takmir dan seluruh wali murid beserta anandaku tercinta semuanya. Hari ini Buya Bayu pengen mimpin doa bersama-sama. Setelah mimpin doa, nanti seperti biasa Buya Bayu memberikan hadiah spesial buat keluarga besar SD Negeri Lebeng. Tapi sebelum itu ayo duduk rapi terlebih dahulu. Ya, buat teman-teman, terima kasih. Siapapun yang terus bertumbuh, bergerak di sini, ayo bersama-sama. Kita dituntut sama Allah bukan untuk menjadi orang tua yang sempurna, tapi menjadi orang tua yang berguna. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa membawa kebermanfaatan buat kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan paling tidak bisa membuka cakrawala panjenengan tentang pengasuhan, tentang betapa pentingnya memperhatikan pendidikan serta kehadiran sosok ayah dan ibu dalam kehidupan anak-anak kita. Hari ini kita berdoa, semoga anak-anak kita hari ini bertumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang qurrata a'yun, tapi juga menjadi waj'alna lil muttaqina imama, menjadi anak yang menyejukkan hati, serta menjadi pemimpin-pemimpin orang bertakwa di masa depannya. Kita doakan buat orang yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia, semoga ditempatkan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup orang tuanya, semoga diberikan kesehatan, nyari rezeki yang barokah berlimpah, bisa memberikan kebahagiaan serta pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ala hadina bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة العناية، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الهجرة، الحمد لله، الحمد لله، حمدا شاكرين حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ولا قوات الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تبصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih atas perjumpaan yang mohon maaf mungkin ada kalimat atau sikap yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf hari ini sudah membuat bulu mata jenengan jatuh. Hari ini sudah membuat skincare jenengan luntur. Tapi apalah daya skincare itu ya. Dan semoga bisa bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya mau minta sama jenengan semua, saya berikan PR. PR-nya apa? Ya, PR-nya setelah pulang dari sini adalah damel story WA. Nanti saya berikan video. Inilah video perjumpaan kita pagi sampai menjelang siang hari. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Oke, nanti silakan bisa dibikinkan story, kirimkan ke emak-emak atau bapak-bapak yang hari ini nggak hadir. Jeng, kue nanti wae. Gitu ya, sampaikan kepada mereka. Semoga bisa bermanfaat dan ini video dan audio terbaiknya. Monggo Mas.
Oke, masya Allah, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Saya itu setiap event, terus kalau nyetelin video seperti ini, aura kewanitaan saya keluar ya. Saya juga ikut nangis, Pak ya. Jadi pada intinya kita melihat dari tadi tawa bersama, ternyata juga jangan bisa kok membawa kedekatan bersama anak ya. Jadi bijak-bijaklah untuk bagaimana kita menggunakan gadget di zaman saat ini. Oke, terima kasih ayah-ayah, semoga semangat terus bertumbuh. Terima kasih bunda-bunda, terima kasih takmir, terima kasih guru-guru semuanya. Berkah selalu kita semua. Saya jargon terlebih dahulu ya. Siapa kita? Apa jargonnya? Oke, very good, very fine. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Saya Buya Bayu bersama tim pakai undur diri. Nun wal qalam bima yasrun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Mohon tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu untuk Ustaz Buya Bayu. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Buya Bayu Gata Irawan yang telah memberikan banyak pencerahan, banyak pembelajaran, banyak ilmu, bahwa pada intinya bahwa peradaban dapat dimulai dari bapak atau ibu di dalam rumah. Peradaban dapat dimulai dari keteladanan kebersamaan dari bapak ibu di rumah, tapi bukan dari HP. Bahwa teknologi bukan musuh, tetapi anak